Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya ingin pagi hari ini kita kembali sama-sama merenungkan sedikit apa yang firman Tuhan ingatkan dan sampaikan untuk kita semua. Nah, saya mau ajak kita sama-sama pagi hari ini belajar sedikit. Kemarin saya merenungkan apakah iman itu bisa berjalan bersama dengan logika dan tidak bertentangan dengan logika. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sama-sama diperhadapkan dengan hal-hal yang secara logika kayaknya ini begitu berat, nggak mungkin punya, ya. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan ajar saya, Tuhan ajar kita semua untuk bisa mengerti ternyata iman dan logika itu berjalan bersamaan dan logika tidak pernah bertentangan dengan iman, ya. Keluaran 14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, hari ini orang betul-betul sedang berdebat. Apakah iman bisa berjalan dengan logika? Apakah logika itu tidak bertentangan dengan iman? Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita sama-sama bisa belajar, ya. Saya lantas berpikir, benar juga, apa hubungannya antara tongkat dan laut terbelah? Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ya, Musa melakukan itu. Ketika dia meletakkan tongkat itu di atas laut. Dan logika itu berjalan. Saudara, mari saya ajak kita berpikir bersama-sama. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah begini. Tuhan hanya minta Musa untuk taat. Tuhan hanya minta Musa atau kita hanya taat. Ketika kita taat, urusan Tuhan menerjemahkannya itu di dalam logika. Saudara tahu logikanya bagaimana? Setelah Musa taat, dia letakkan tongkat itu di atas laut. Tuhan membuat alam ini bekerja dengan logikanya. Saudara tahu? Kemudian Tuhan memerintahkan angin timur itu bertiup sehari-harian, semalam-malaman dibilang. Dan tiupan angin itu yang membelah lautan itu sehingga lautan itu kering. Saudara, saya coba merenungkan. Saya kebetulan orang yang suka teknis. Bapak Ibu Saudara, coba sama-sama yuk kita praktek sedikit. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya waktu banyak di rumah. Ambil air, ya. Bapak Ibu Saudara punya fan yang cukup kencang di rumah, ya. Coba siramkan air itu di lantai. Dan coba Bapak Ibu Saudara pakai fan Bapak Ibu Saudara, tiupkan angin itu. Tiupkan angin itu di kumpulan air itu dan Bapak Ibu Saudara segera engkau akan melihat logika itu berjalan. Angin itu akan terus kena di aliran air itu dan aliran itu akan bergeser. Air masih ada di sebelah sini dan di sebelah sana. Di area di mana angin itu tidak kena kepada air itu. Saya bilang, luar biasa Tuhan ya. Ternyata ya, ketika kita taat, alam ini yang menerjemahkan iman dan logika itu berjalan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu Saudara, pakai kesempatan ini untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Dan dengar baik-baik, saya punya sebuah kesimpulan yang sederhana. Ya. Banyak orang berkata, apa sih itu mujizat? Mujizat itu orang bilang begini, segala sesuatu yang enggak masuk di akal manusia. Menurut saya salah. Saya sekarang punya sebuah kesimpulan yang baru. Ini kesimpulan saya pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya terjemahkan mujizat itu sederhana. Begini, mujizat itu sesuatu yang alami, yang kebetulan. Ketika belum terjadi, ya, pikiran kita belum nyampe ke sana. Ya, belum nyampe ke sana. Tapi ketika terjadi Bapak Ibu Saudara, lantas kita sadar sama seperti Musa. Logika itu berjalan dan luar biasa. Bukan tongkat Musa yang belah lautan. Yang belah lautan itu Tuhan, logika Tuhan yang sedang bekerja.
memerintahkan angin bertiup. Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama kita terus percaya kepada Tuhan. Tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja.